Kalau kita melihat orang-orang yang soleh ini Pak, kita ini adem mati. Tapi kalau buka medsos, panas hati ya. Karena itu jangan sering buka medsos lah, kecuali yang baik-baik ya. Karena sesungguhnya pandangan kamu, pendengaran kamu itu adalah pintu hati kamu. Aku ulangi lagi ya, pandangan kamu, pendengaran kamu itu pintu hati kamu. Yang mau masuk ke hati kamu lewat mata kamu dan lewat pendengaran kamu. Kalau yang kamu lihat orang-orang yang soleh, masuk ke hati kamu cinta dengan orang yang soleh. Kalau yang kamu dengar ucapan-ucapan yang baik, masuk ke hati kamu cinta dengan kebaikan. Karena itu batasi ya, jangan memandang kecuali yang baik, jangan mendengar kecuali yang baik. Tinggalkan itu semuanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni termasuk tanda kesempurnaan Islam pada seorang. Semuanya Islam, alhamdulillah. Tapi ada Islam yang betul-betul sempurna, ada yang setengah, ada yang amburadul. Sekarang bagaimana Islam yang sempurna? Tinggalkan segala yang tidak manfaat. Yang tidak manfaat nggak ada menghasilkan, la tambahan ilmu, wala tambah bagus akhlak, wala tambah giat ibadah kepada Allah, malah bisa suudzon, malah bisa benci terhadap muslim. Tinggalkan itu semuanya, maka kamu akan menjadi orang Islam yang bagus. Ya enggak? Bilang al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah ciri-cirinya nih, orang muslim beneran nih, orang Islam yang lainnya nggak pernah terganggu dengan ucapannya atau tangannya. Tangan ini ibarat daripada amal perbuatan, tapi sekarang memang tangan ini paling nyanyil. Tangan ini adalah bisa membuat keributan yang luar biasa. Cukup mecet aja jadi fitnah besar loh ini sekarang. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata itu manusia dalam bergerak harus mikir, ini manfaat atau tidak. Ini merugikan kamu, merugikan selain kamu atau tidak. Ini ucapan bisa bahaya kepada diri kamu, bisa membahayakan orang lain atau tidak. Maka kamu akan menjadi orang muslim yang sebenarnya. Atau lihat dari bagaimana nasihat tadi itu. Nasihat indah sekali. Mengarahkan Anda bagaimana menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat, saudara. Dalam Al-Quran Allah katakan apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Manusia ini hidup di dunia ini semuanya rugi orang. Amalnya, perbuatannya, gerak-geriknya rugi semuanya, illa, kecuali ini khusus. Ini yang beruntung ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Tapi dikatakan tadi, bukan hanya iman sebagai ucapan slogan, tapi menjadi keyakinan yang betul-betul dari hati yang kuat. Kemudian bukan hanya sekadar orang yang beriman begitu saja dengan hatinya, badannya nggak menjadi baik. Wa amilus sholihat. Karena itu harus belajar apa kewajiban-kewajiban agama. Apa kewajiban-kewajiban agama. Ya, termasuk amalus sholihat, menghindari segala perkara yang bermuatan dosa, yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu harus mengetahui perkara-perkara yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya yang wajib, tapi yang haram juga harus diketahui. Yang berikutnya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling wasiat, saling nasihat, saling memberikan petunjuk untuk sabar. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar ketika mendapatkan musibah dari Allah.
sabar untuk mengikuti yang hak, ajaran-ajaran agama, mengikuti Al-Quran, mengikuti Nabi, mengikuti salafus soleh. Ini harus, iya, mau mengingatkan dan mau diingatkan. Anak mau tanya, kalau ada orang misalnya berbuat maksiat, inti mau mengingatkan enggak? Enggak. Kalau kamu salah diingatkan, kadang-kadang tersinggung. Loh, kapan kita akan menjadi orang beruntung? Enggak mau diingatkan, enggak mau mengingatkan. Karena itu penting sekali untuk saling peduli, tapi harus dalam dua koridor, al-haq, saling mengingatkan dalam kebenaran, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Begitu saudara, karena itu penting sekali ya untuk kita mendekat dan mendengarkan nasihat-nasihat agamanya. Jalisil ulama wazahimhum birubbatak fa inna Allah yuhyil quluba bil ilmi wal hikmah kama yuhyil quluba biwabilis sama. Dekati ulama ya, bersimpuh di hadapan ulama, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati-hati yang kering ini dengan ilmu dan hikmah ulama, sebagaimana tanah akan menjadi hidup dengan guyuran air hujan. Mudah-mudahan selalu hati kita disiram dengan nasihat-nasihat ulama. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.